Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di pertemuan kedua, masih di bab yang sama, yaitu tentang ekosistem dan pencemaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan melalui media PowerPoint. Meskipun Zaki yang terhubung satu-satunya, kita mulai aja, nggak apa-apa ya? Halo, Zaki? Oke, jelas nggak? Aku tadi sempat nge-like, Bu. Oke. Nah, kita lihat dulu nih di PowerPoint. Ini ada, ya, terlihat tidak? Oke, ini PowerPoint-nya tentang pencemaran dan ekosistem. Di sini ada gambar bumi, kemudian ada beberapa bagian di mana sebenarnya ini tuh ilmu-ilmu yang terhubung satu sama lain. Ada sejarah, ada kimia, ada hukum dan regulasi atau pelaksanaan hukum tersebut, kemudian ekosistem, kemudian pencemaran, dan kesehatan manusia. Kenapa ini saling terhubung? Karena keilmuan itu tidak bisa terpisahkan satu sama antara satu dengan lainnya. Tetapi keilmuan itu akan saling melengkapi. Misalnya, kita akan berbicara tentang ekosistem. Bukan berarti kita terlepas dari bahan-bahan kimia. Tentang sejarah bagaimana terbentuknya suatu daerah atau area tertentu. Kemudian ada nggak sih pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Kemudian pemerintah, kebijakan pemerintah amat sangat berperan penting dalam penjagaan ekosistem di bumi dan peningkatan pencemaran yang sebenarnya dulu kita cuma kenal 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Tidak akan menutup kemungkinan jika kita tidak menjaga lingkungan kita, akan terus bertambah proses atau kerusakan bumi kita kalau misalnya kita nggak jaga bumi kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu maksud dari gambar ini. Kemudian, yang kedua adalah ekosistem dan pencemaran. Nah, di sini ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah suatu rantai interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Oke, komponen interaksi. Sebenarnya ekosistem itu lebih besar cakupannya. Ekosistem. Sistem, eko, lingkungan. Berarti suatu sistem yang mengatur tentang lingkungan. Zaki tadi jawabannya betul. Ada interaksi di dalamnya. Interaksi apa antara komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, terjadilah suatu ekosistem. Nah, dari sini kita ada 2 komponen ekosistem yang terbesar, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ini ada 6 di belahan bumi ini ya, ada 6 yang terbesar, yaitu bioma. Kenapa di judulnya ekosistem, tapi ketika dipecah lagi ada bioma. Bioma itu apa sih? Bioma. Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Apa? Banyak. Kumpulan ekosistem itu, Bu. Bukan. Bioma itu adalah vegetasi tertentu yang tumbuh di area tertentu. Misalnya gini, bioma gurun, vegetasi. Vegetasi itu tumbuhan. Tumbuhan apa yang bisa tumbuh di bioma gurun? Oh, vegetasi. Apa, Ki? Vegetasi apa atau tumbuhan apa yang bisa tumbuh subur di bioma gurun? Kaktus, Bu. Kaktus bisa tumbuh di bioma savana nggak? Nggak tahu, Bu. Bisa, cuman dia tidak sesubur atau nutrisinya tidak sebaik di bioma gurun. Makanya kaktus itu menjadi vegetasi unik di bioma gurun atau karakteristik atau ciri khusus dari bioma gurun.
Nah, selain bioma gurun, ada juga bioma savana. Biasanya, atau savana terbesar itu ada di mana coba? Di Di negara apa? Afrika. Afrika. Bioma hutan gugur. Biasanya negara-negara yang memiliki musim apa? Gugur. Musim gugur, atau dia antara musim dingin dan musim panas. Kalau misalnya dia asalnya musim panas, kemudian mendekati musim dingin, biasanya ini akan si vegetasinya atau tumbuhannya dia menggugurkan daunnya untuk menjaga agar tetap hidup. Kemudian bioma hutan hujan tropis yang paling besar di negara mana? Di Indonesia. Yang pertama, Mana? Indonesia ketiga terbesar di dunia. Tapi ada yang pertama. Amerika Selatan. Apa tepatnya? Negara apa? Negara apanya? Amazon di mana Amazon? Amazon di Amerika. Di mananya? Negara mananya? Negara mana ya, Bu? Ayo, IPS nih. PR ya. Nah, kalau bioma taiga itu biasanya di dataran Eropa. Dia cirinya ada pohon cemara, kemudian pohon-pohon yang emang dia tumbuh ke daunnya tuh mengkerucut gitu. Nah, ini ciri khas dari vegetasi taiga. Kemudian bioma tundra itu lebih ke tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah, tapi dia banyak terhampar luas. Nah, Zaki karena anak biologi, anak IPA, kalau misalnya istilah dari kumpulan tumbuhan sejenis atau beraneka ragam yang tumbuh di area tertentu, kita bisa sebut apa? Ya, Bu, gimana? Vegetasi adalah suatu tumbuhan, baik itu seragam maupun beraneka ragam, yang mampu tumbuh di area tertentu. Jadi kalau misalnya Jaki dengar vegetasi, berarti konotasinya dia kemana? Tumbuhan, bukan tumbuh, tapi tumbuhan. Vegetasi itu identik dengan tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini ada ekosistem air. Ekosistem air ini lebih unik lagi. Dia bukan hanya danau, laut, tapi juga meliputi daerah daratan yang ada di sekitarnya. Makhluk hidup apa aja sih yang ada di sekitar sumber air ini? Nah, itu disebut dengan ekosistem air. Nah, ekosistem air ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada daerah litoral, daerah limnetik, dan daerah bentik. Daerah bentik itu di mana airnya itu, kedalaman airnya itu dalam. Jadi sinar matahari itu cenderung sedikit di daerah bentik. Kalau daerah limnetik itu biasanya banyak ikan, banyak udang-udangan. Nah, kalau litoral itu lebih ke permukaan, dekat dengan si daratan itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Ki? Yunita udah gabung ya? Halo? Yunita, hai. Oke, gak ada. Kita lanjut ke suksesi. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Apa itu suksesi? Proses suatu kembalinya suatu vegetasi dalam rentang waktu tertentu ke membentuk komunitas. Komunitas, betul. Jadi suksesi itu kayak langkah awal terjadinya evolusi. Proses awal terjadinya evolusi. Evolusi itu tahapan berkembangnya suatu organisme atau makhluk hidup, dimulai dari awal, kemudian terjadi mutasi dan lain sebagainya. Nah, suksesi ini lebih ke tumbuhannya.
Misalnya, di sini suksesi itu ada dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika suksesi primer, ini nih ada hutan nih, Zaki sama Yunita ada hutan, lebat banget, misalnya hutan hujan tropis. Tiba-tiba kebakaran, sampai benar-benar habis seperti yang terjadi di Australia kemarin. Semuanya habis hutannya. Sampai gimana sih bakal balik lagi nggak si hutan tersebut? Bisa. Asalkan yang pertama, jika kebakaran itu habis sampai benar-benar habis, maka yang terjadi adalah suksesi primer yang ditandai dengan digemburkan dulu tanahnya secara alami atau secara natural. Jadi yang awalnya abu di atas, itu kan oksigen sama nutrisinya sangat-sangat sedikit. Akan dibalikan tanahnya, digemburkan kembali, itu sampai di titik di mana si tanah tersebut siap untuk menjadi media tumbuh pohon. Kemudian setelah gembur tanahnya, setelah subur tanahnya secara alami, dibantu oleh air hujan, dan lain sebagainya, muncullah lichens. Apa itu lichens? Pernah dengar nggak lichens? Lichens atau lichenes, tulisnya tuh. Nih, lichens. Lichens itu adalah simbiosis atau kerjasama antara alga dan jamur. Itu adalah lichens. Kalau Moses apa? Moses. Lumut, Bu. Lumut. Nah, lisen dan lumut itu kalau kalian menemukan di hutan lisens atau lumut, itu adalah ciri-ciri kehidupan awal. Berarti tanahnya subur, kemudian udaranya bagus atau segar, oksigennya tinggi. Nah, ini tahapan awalnya untuk suksesi primer. Kemudian tumbuhlah mulai rumput-rumput kecil atau tanaman herba. Setelah itu tambah tinggi lagi menjadi semak, semak tumbuh lagi menjadi pohon-pohon kecil, barulah menjadi pohon-pohon yang besar. Itu adalah suksesi primer. Tapi ketika kalian menemukan sebuah hutan atau mendengar di berita ada hutan yang terbakar, tapi tidak seluruhnya, sehingga dia menyisakan rumput dan rumput-rumput kecil dan herba, itu disebut dengan suksesi sekunder. Berarti pemulihannya tidak dari awal, tapi langsung ke rumput. Tahap kedua, dari rumput, kemudian ke herba, dari herba, kemudian ke pohon. Bisa ngebedain antara suksesi primer sama sekunder? Bisa, Bu. Yunita, gimana? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya slide terakhir. Pencemaran. Kita tahu pencemaran lingkungan itu ada 3. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran itu apa sih, Yunita? Pencemaran adalah masuknya polutan sehingga lingkungan tersebut tercemar. Oke, polutan itu contohnya apa? Kayak asap, asap-asap motor di kota. Oke, di desa berarti nggak tercemar asap motornya. Nah, di desa jarang ada motor. Oh, jarang. Oke, lanjut. Apa lagi? Kayak apa ya? Limbah pabrik, Bu. Oke, limbah pabrik. Apalagi? Apalagi? Kalau pencemaran tanah, polutannya apa? Sampah, Bu, sampah. Sampah atau barang-barang bekas yang tidak terpakai. Contohnya botol, plastik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Kalau yang pertama ini yang Ibu tunjuk, kelihatan nggak? Ini pencemaran air. Ternyata pencemaran air itu sumbernya ada macam-macam. Ada dari sampah atau pembuangan air rumah tangga,
ada industri, kemudian ada pertanian. Kok bisa sih Bu pertanian? Nah, pertanian itu dari pupuk. Pupuk ini tidak terakumulasi di tanah, kemudian dia teraliri ke sumber air seperti sungai, maka akan terjadi eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Atau Bu? Nggak tahu. Eutrofikasi itu adalah blooming alga. Apa itu blooming alga? Bukan, Bu. Oke, blooming alga itu adalah jumlah atau peningkatan alga. Alga itu makhluk hidup di air sehingga oksigen yang terlarut dalam air itu berkurang. Apa akibatnya? Ikan-ikan jadi mati karena dia tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Nah, oksigen yang terlarut dalam air itu apa sih Bu namanya? Itu adalah BOD. Ini, biochemical oxygen demand. Nah, ini adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Sedangkan bahan kimia atau polutan yang terlarut di dalam air yang mempengaruhi oksigen di dalam air yaitu adalah COD, chemical oxygen demand. Oke, diulangi lagi nggak? Atau jelas? Jelas, Bu. Yunita gimana? Jelas, Bu, jelas. Oke. Yang kedua adalah polusi atau pencemaran udara. Itu ada di sini kalian udah menjelaskan dan udah presentasi waktu itu bahwa asap kendaraan ini kan menghasilkan asam sulfat, kemudian karbon monoksida, nitrogen, karbon dioksida, kemudian gas-gas yang lainnya. Ternyata nggak cuma dari asap kendaraan aja, letusan gunung berapi pun menghasilkan unsur-unsur yang sama seperti yang dihasilkan oleh asap kendaraan. Bagaimana prosesnya di alam? Prosesnya di alam itu ada sirkulasi yang kemarin itu kayak siklus nitrogen, siklus sulfur, siklus oksigen, siklus karbon dioksida. Nah, itu siklusnya jadi enggak udah di atas terakumulasi, sedangkan pencemaran tanah itu akan tertumpuk di tanahnya kayak gitu. Terakhir di slide terakhir di sini ada ayat Al-Qur'an, ada dua nih Ibu cantumkan. Yang pertama adalah janganlah kamu membuat kerusakan di bumi karena sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Jadi jangan lakuin kerusakan nih di bumi. Bisa nggak sih kita mencegah proses pencemaran? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tapi kita bisa nggak menghentikan benar-benar jadi nol? Enggak. Wah, itu Ya. bisa, Bu. Makanya di sini ada surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Dialah itu kan Allah ya. Maka berjalanlah di seluruh penjuru bumi dan membuat kebaikan karena di situ ada rezeki. Jadi yang pertama jangan membuat kerusakan. Kita harus tetap ngejaga segimanapun pencemaran yang ada di lingkungan kita bisa hentikan, kita bisa olah, kita bisa minimalisir. Tapi jangan takut sampai nggak keluar rumah. Justru kita harus keluar rumah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang udah terlanjur terjadi dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang udah Allah kasih. Itu aja. Waktu kita udah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini Bu, yang di slide keempat, Bu. Slide keempat, ya. Yang itu, Bu, kenapa pas sebenarnya teh yang pestisida yang dari apa nih teh pertanian pokoknya mah. Ya. Pestisida yang dari pertanian terus ke sungai, nah nanti jadi banyak warganya. Nah, Bu bisa gitu, Bu. Oke. Pestisidanya adalah pestisida buatan. Pestisidanya adalah pestisida yang benar-benar karena dia bahan kimia, jadi dia tidak terakumulasi.
dia bahan-bahan kimia. Nah, yang namanya bahan kimia, kita tahu nih di pertanian itu ada mikroorganisme atau organisme yang ada di dalam tanah. Contohnya adalah cacing, kemudian semut, dan lain sebagainya. Dia bisa mengakumulasi bahan-bahan atau nutrisi di dalam tanah, termasuk pestisida yang para petani gunakan. Nah, tidak selamanya organisme tanah ini bisa mengakumulasi pestisida tersebut, sehingga pestisida akan menumpuk dan ketika hujan, pestisida ini akan teraliri atau terbawa ke sungai. Makanya ini akan menyebabkan suatu proses namanya blooming alga atau eutrofikasi. Nah, biasanya yang paling berbahaya itu pestisida DDT, dikloro, diponil, trikloroetanil, atau di sini ada Ibu udah tulis singkatannya itu DDT. DDT ini awalnya adalah pestisida yang sangat diunggulkan di bidang pertanian di seluruh dunia. Tapi setelah diteliti kembali, DDT ini menyebabkan dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah membuat jika ada makhluk hidup, misalnya burung, minum di sungai yang sudah mengandung DDT, dia akan menyebabkan cangkang telurnya menjadi tipis, bahkan kematian bagi burung tersebut. Kalau terjadi kematian dan cangkang telur itu menjadi tipis, maka akan mempengaruhi terhadap reproduksinya. Apa yang terjadi jika reproduksi terganggu? Maka regenerasinya akan terganggu. Atau lama-kelamaan burung dari spesies tersebut akan punah. Seperti itu, Ki. Jelas nggak? Jelas, Bu, jelas. Oke. Ada lagi, Ta, yang harus ditanyakan atau Zaki? 1 menit lagi. Udah, Bu, cukup. Cukup, Yunita? Udah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu sudah buatkan review atau latihan soal di Zoom. Nah, itu kalian bisa baca-baca dulu, materinya sudah ada di sana. Kemudian ada 15 soal untuk direview untuk mengenai materi pencemaran dan ekosistem. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada soal yang susah, kalian bisa hubungi saya nanti lewat WA. Nanti kita diskusi lagi diteruskan lewat WA. Kayak gitu aja ya. Oh, ya, Bu, siap. Oke. Materinya di Zoom, Bu. Ya, materinya, bukan, materinya ada di Quiver. Oh, ya, Bu. Ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk Zaki dan Yunita. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru dan kalian bisa terus mencari tentang materi ekosistem dan pencemaran ini. Terima kasih bisa hadir di aplikasi atau pembelajaran melalui aplikasi Zoom ini. Saya tutup pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, cek duluan, Bu. Ya.